Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Yeti Yanuarsi akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang skala suhu dan kalor, pemuaian zat, kalor dan perubahan wujud, dan yang terakhir perpindahan kalor. Suhu atau disebut juga temperatur adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Beberapa skala termometer ada Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Berikut skala yang ditunjukkan untuk Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Skala suhu Celsius dari 0 derajat sampai 100 derajat. Untuk skala Fahrenheit dari 32 derajat sampai 212 derajat. Skala Reaumur dari 0 derajat sampai 80 derajat. Sedangkan skala Kelvin dari 273 sampai 373 derajat. Dari gambar memperlihatkan perbandingan skala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Konversi 4 skala termometer, C sama dengan 5P, R sama dengan 4P, F sama dengan 9P plus 32, K sama dengan 5P plus 273. P di sini adalah variabel bebas yang dapat bernilai positif atau negatif, juga bulat atau pecahan. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang zat padat. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. LT sama dengan L0 ditambah delta T. Jadi LT bisa diperoleh juga dari L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T di sini merupakan selisih suhu. Delta T berarti sama dengan T2 min T1. Alfa adalah koefisien muai panjang zat padat. Koefisien muai panjang zat padat adalah bilangan yang menyatakan besarnya pemuaian panjang benda setiap satuan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius.
L0 adalah panjang mula-mula benda, LT adalah panjang akhir benda, delta L adalah pertambahan panjang benda, delta T adalah perubahan suhu benda, T1 suhu mula-mula benda, T2 suhu akhir benda, alfa koefisien muai panjang benda. Berikut daftar pemuaian panjang zat padat. Pemuaian luas zat padat. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Beta sama dengan 2 kali alfa. Delta T sama dengan A0 ditambah delta A. A0 adalah luas mula-mula benda, AT sama dengan luas akhir benda, delta A pertambahan luas benda, delta T perubahan suhu benda, T1 suhu mula-mula benda, T2 suhu akhir benda, dan beta adalah koefisien muai luas benda. Pemuaian volume zat padat. Delta V sama dengan V0 gamma delta T. Gamma sama dengan 3 kali alfa. VT sama dengan V0 ditambah delta V. V0 adalah volume mula-mula benda, VT adalah volume akhir benda, delta V pertambahan volume benda, delta T perubahan suhu benda, T1 suhu mula-mula benda, T2 suhu akhir benda, gamma koefisien muai volume benda. Pemuaian zat cair. Zat cair hanya dapat mengalami pemuaian volume atau ruang saja. Dari hasil percobaan diperoleh delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, di mana delta T-nya sama dengan T2 dikurangi T1. V0 merupakan volume mula-mula benda, VT adalah volume akhir benda, delta V pertambahan volume benda, delta T perubahan suhu benda. Pemuaian pada gas. Pemuaian gas pada suhu tetap. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas.
Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Proses adiabatis dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac diperoleh persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu. Kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding massa benda. Kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu tergantung jenis benda. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem bisa dihitung melalui rumus Q sama dengan mc delta T. Zat dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Ketika terjadi perubahan fase, sejumlah kalor dilepas atau diserap suatu zat, yaitu Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor, M adalah massa, dan L adalah kalor laten. Ini ada contoh soal. Berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es dari 150 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk membuat es pada suhu negatif 12 derajat Celcius. Di sini ada 3 fase. Kita mengenal ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Asas Black menyatakan jika ada 2 macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor
yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi, Q lepas sama dengan Q serap. Contoh soal kedua, 100 gram air dengan suhu 30 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Tentukan suhu campurannya. Perambatan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perambatan kalor secara konduksi terjadi pada logam yang dipanaskan. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Yang ketiga adalah radiasi. Contoh soal perpindahan kalor bisa dilihat di layar, yaitu balok besi berpenampangan kecil dengan suhu kedua ujung dibuat tetap, yaitu 500 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Jika panjang besi 50 cm, berapakah laju kalor persatuan luas yang melewati balok tersebut? Berikut contoh soal lagi terlihat pada layar. Sebuah benda sumber panas mempunyai luas permukaan 10 cm persegi dan emisivitasnya 0,4 bersuhu 727 derajat Celcius. Hitung kalor yang dipancarkan benda selama 1 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat.